Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho dengan NIM 2020-008321 dari kelas 3A4 Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang Supply Chain Management dari PT Eiger Indonesia. Masuk ke profil PT Eiger Indo Multiproduk Industri atau yang dikenal sebagai Eiger merupakan perusahaan manufaktur dan retail peralatan petualangan alam terbuka yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 oleh Roni Lukito di Bandung. Nama perusahaannya Eiger terinspirasi dari Gunung Eiger, yakni gunung yang terletak di Bernese Alps, Swiss, yang berketinggian 3.970 mdpl. Nah, berawal dari fasilitas yang sangat terbatas, Eiger meluncurkan produk tas dengan hanya 2 mesin jahit. Kemudian Jalan Ciamplas nomor 22 Bandung adalah saksi bisu dirintisnya usaha tersebut, yang kemudian dibuka pula sebuah mini toko tas di tempat yang sama. Perusahaan memproduksi tas dan peralatan petualangan, yang mana terbagi dalam 3 brand utama, yaitu Eiger dengan positioning gaya hidup berpetualang atau lifestyle adventure, kemudian Bodypack dengan position lifestyle, dan Northwind dengan positioning kehidupan alam terbuka ataupun outdoor living. Brand kami dikenal luas sebagai brand lokal yang sangat terkemuka di Indonesia. Pada tahun 2009, brand ini terdaftar sebagai top 250 Indonesia Original Brands oleh sebuah majalah bisnis terkenal. Hal tersebut membuktikan kerja keras, tekad kuat, dan komitmen dari waktu ke waktu dalam rangka meraih kualitas unggul dan nama baik. Melanjut pembahasan selanjutnya, yaitu Supply Chain Management. Nah, manajemen rantai pasok adalah sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun virtual, dari suatu pemasok ke pelanggan. Kemudian, di dalam SCM itu sendiri ada 3 komponen agar proses rantai pasokan bisa berjalan dengan lancar. Maka 3 komponen dalam manajemen rantai pemasok juga harus berlangsung dengan baik. Yang pertama ada upstream supply chain management, adalah proses di mana perusahaan mendapat pasokan dari luar berupa bahan baku untuk melakukan produksi. Nah, selanjutnya ada internal supply chain management, adalah tahap di mana bahan baku yang telah diterima lalu diproses dan diproduksi menjadi bahan jadi. Kemudian yang terakhir, downstream supply chain management merupakan proses pendistribusian produk yang telah jadi kepada konsumen melalui distributor. Nah, fungsi manajemen rantai pasok ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Menuju slide berikutnya, upstream supply chains. Nah, kemudian ada supplier. Bahan baku mulai dari tas, baju, alat perlengkapan adventure lainnya. Kita ambil contoh dari tas. Nah, Eiger mencari supplier kain tas dari kain terbaik dari penduduk lokal awalnya. Kemudian resleting tas yang terbaik, busa untuk perlengkapan tas yang terbaik, dan aksesoris pendukung agar tas tersebut menarik dengan kualitas bahan terbaik tentunya. Selanjutnya ada internal supply chain. Masuk ke manufaktur. Ketika supplier sudah didapatkan, maka Eiger menggabungkan semua komponen untuk menjadi produk jadi yang siap dipakai oleh konsumen.
Di sini semua per item barang dilakukan pengujian, kekuatan bahan, dari jahitan, resleting, warna bahan, dan proofing. Nah, khusus untuk tali diuji dengan sebuah mesin yang akan menarik tali tersebut secara kuat hingga terputus. Hal ini dilakukan untuk menguji seberapa kuat tali tersebut membawa beban. Tidak hanya itu saja, kain yang akan digunakan juga melalui tahap proofing, yaitu pengujian apakah kain tersebut akan tahan air, warna tak mudah luntur dan tak mudah sobek, sampai produk tersebut benar-benar siap untuk dipasarkan. Nah, selanjutnya ada tujuan pengecekan. Tujuannya untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan sudah sesuai dengan standar, mulai dari warnanya sampai pada ukurannya. Kemudian desain, kegiatan produksi sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Di antaranya dimulai dari proses desain, cutting, pengecekan, dan pengujian sampai pada proses finishing. Kemudian proses pemotongan. Setelah bahan baku sudah dipastikan sesuai standar, barulah proses pemotongan dimulai. Di sini pemotongan bahan pun dilakukan dengan menggunakan mesin, bahkan sampai dengan manual, meliputi proses pemotongan bahan, penjahitan, pemasangan aksesoris, sampai pada perlengkapan lainnya. Selanjutnya, downstream supply chain management. Nah, untuk membahas distribusinya, kegiatan penjualan di PT Eiger Indonesia dengan cara memasok produk ke outlet resmi PT Eiger Indonesia yang ada di pelosok negeri ataupun luar negeri, dan melancarkan kegiatan penjualannya. Karyawan harus cepat dan pintar mempromosikan produk dari PT Eiger Indonesia ini agar produk-produk tersebut dapat dikenal pangsa pasar di dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian reseller, dengan bekerja sama dengan reseller dapat memperluas pemasaran dan memperkenalkan produk lebih dekat kepada konsumen. Dan terakhir dengan customer. PT Eiger Indonesia selalu mengoptimalkan kualitasnya dibanding produk lainnya agar citra merek Eiger di mata masyarakat sangat baik. Bahkan sampai saat ini produk keluaran Eiger merupakan salah satu yang terbaik di mata masyarakat Indonesia tentunya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.